Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyad. Di sini saya akan memaparkan terkait materi teori bahasa dan otomata. Di sini saya akan memfokuskan terkait implementasi di dalam software namanya JFlab. Langsung saja, mungkin gak usah berlama-lama, kita ke pembahasan materinya terlebih dahulu. Oke, kita ke pembahasannya terkait teori bahasa dan otomata di sini. Oke, pembahasannya apa aja yang akan kita bahas. Pembahasan kali ini kita akan membahas terkait pengantar teori bahasa otomata, finite state otomata, ya kan, sebagai tipe data bahasa yang ketiga atau bahasa reguler. Di sini kita bahas FSA, terus ada dua jenis dari FSA sendiri, dari NFA dan juga DFA. Nanti kita akan implementasikan di JFlab, terus apa perbedaannya dan sebagainya. Terus kita akan mempelajari juga ada tambahan terkait tipe data 0, yakni mesin Turing, yang akan mungkin di pembahasan di video selanjutnya. Kita langsung bahas terkait pengantar teori bahasa dan otomata. Untuk teori bahasa dan otomata sendiri merupakan bentuk dari model matematika yang memiliki fungsi-fungsi dari komputer digital, yang dia dapat menerima input, ngasilin output, dan juga memiliki penyimpanan sementara dan mampu memberikan keputusan dalam mentransformasikan input ke outputnya. Untuk dari input pada mesin otomata sendiri bisa dianggap sebagai bahasa yang dapat dikenali oleh mesin. Mesin otomata juga dapat membuat keputusan yang dia dapat mengindikasikan apakah input itu dapat diterima atau tidak. Nanti akan kita coba di JFlab. Otomata juga dapat digunakan dalam memodelkan hardware seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke tipe yang ketiga, ada bahasa reguler yang finite state otomata. Apa sih FSA itu? FSA sendiri merupakan suatu model mesin otomata dari bahasa reguler seperti yang saya katakan. Untuk suatu finite state otomata dapat memiliki state banyak berhingga, ya kan, yang dapat berpindah-pindah atau bertransisi dari satu state ke state lainnya. Nah, untuk jenis otomata ini nggak memiliki penyimpanan, berbeda dengan Turing yang dia memiliki penyimpanan sementara, sehingga kemampuan mengingatnya juga terbatas. Ini untuk 5 tupel yang dimiliki dari FSA. Ada key sebagai himpunan state-nya atau ya kan, ada sigma sebagai himpunan sebagai inputannya, transisi sebagai fungsi transisinya, state S sebagai state awalnya, dan F sebagai final state atau state akhirnya. Kita akan bahas terkait jenis FSA yang pertama atau bagian FSA yang pertama, ada DFA atau Deterministic Finite Automata. Deterministic Finite Automata atau DFA sendiri merupakan suatu state ada tepat satu state berikutnya. Jadi setiap state itu hanya memiliki memasukkan suatu input atau punya input ke hanya satu state berikutnya. Artinya dia nggak memiliki cabang. Kalau masih bingung, mungkin nanti akan kita lihat ke gambaran di JFlab-nya. Kita akan langsung mempercobakan dari JFlab-nya. Pertama-tama mungkin dari kalian yang belum memiliki JFlab, kita langsung ke download dari JFlab-nya di www.jflab.org, ya kan, kalian pencet aja. Nanti di sini kalian punya beberapa pilihan version yang mau kalian download. Kalau yang saya pilih saat ini saya buat, kita pakai versi JFlab 7.1. Kalian pencet aja, kalian download. Saya udah download nih beberapa kali, ya kan? Kalian bisa gunakan, langsung bisa kalian gunakan. Oh iya, sebelum kalian gunakan, kalian juga harus download Java terlebih dahulu. Kalian lihat tipe file jar yang memerlukan inian Java. Nah, ini kita langsung ke percobaan dari JFlab yang telah aku lakukan. Kita lihat dari 5 tupel ini, kalian bisa gambar secara manual atau dari JFlab. Kalau dari JFlab sendiri, kalian bisa klik icon state creator ini, ya kan? Kalian ketik, karena dia ada 3 state, key 0, kalian tinggal klik saja key 1, key 2. Ini kalian udah membuat sebuah 3 state-nya. Lanjut untuk inputannya, ini ada AB, ya kan, yang nanti ada transisi. Di transisi ini kalian lihat ada inputannya, dia ada input A, input A kan dia ke diri dia sendiri ke key 0, ada input B ke key 1 dan sebagainya. Nanti kan kita lihat. Cuman kita lihat dari startnya dulu, kita mungkin bisa
buat start dan final state-nya. Startnya di key 0, berarti kita caranya adalah kita klik edit yang kursor ini. Kalian klik kanan di bagian state yang kalian mau atur. Karena kita mau mau ngebuat startnya, kita klik initial di key 0. Kalian mau membuat final state-nya, kalian tinggal klik key 2 di final state yang di sini, klik kanan. Lanjut kita buat ke transisinya. Gimana cara buat transisinya? Untuk membuat transisi kalian menggunakan icon panah yang ini atau transition creator. Kalian bisa lihat dari key 0, kita lihat di key 0 dia melakukan memasukkan input atau memberikan input ke key 0, ya kan. Kalau di tabel gini bentukannya. Kalian mau lihat dari di sini atau di sini sama saja, ya kan. Mungkin bisa kita lihat transisi key 0 dia ke key 0, artinya di inputan yang A. Kalian masukkan yang A, input key 0 ke dirinya dia sendiri. Lanjut kita lihat dari key 0 dia ngasih input, ada input B ke key 1. Key 0 ngasih ada input B ke key 1. Input B kalian masukkan, ya, sudah jadi. Lanjut kita bisa lihat dari key 0 udah semua. Key 1 dia ngasih input A ke diri dia sendiri. Kalian klik aja langsung input ke A. Dari key 1 kita lihat lagi ada input B. Input B dia ke key 2. Kita masukkan ke key 2. Untuk key 2 sendiri dia juga punya input lagi. Ada ke key 1 dia A. Lalu ada ke diri dia sendiri, ini yang B. Seperti ini. Jadi kita sudah membuat terkait gambarannya, grafiknya dari DFA, masih DFA. Terus gimana cara tahu kalau tadi kita mau coba untuk di FS1 dia bisa apa tadi namanya? Bisa melihat, mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Jadi kalau dari sebuah untai ini apakah dia bisa diderivasikan. Nah, bisa kita lihat apakah dari sebuah inputannya ini bisa diterima atau tidak. Yang pertama-tama kalian bisa menggunakan, kita langsung perluasan kali. Ini dia. Kalian bisa menggunakan step by step atau multiple step closure, step by step. Kalian karena di sini kita punya pertanyaan, kita mau ngecek untai ini apakah benar diterima, ya kan? Dari A, B, A, B. Kita coba. Sini A-nya ada 3 kali, B-nya ada 3, ada 4. A, B, A, B. Apakah benar diterima dari setiap untai ini? Kita lihat dari step by step-nya, dari pergerakan dari dari stepnya melakukan transisi atau tidak. Kita pencet step di sini. Oh, ternyata pada saat dia memasukkan sebuah untai A, ternyata ya masih di key 0 karena memang input dia ya cuma di key 0, ya kan. Dia nge-looping dirinya dia sendiri terlebih ke A doang kan. Kita klik lagi, untainya masih ada di key 0, ya kan. State masih ada di key 0 maksudnya. Kita step lagi, ternyata masih di key 0. Kita step lagi, ternyata dia sudah berpindah karena inputannya sudah berubah di B, ya kan. Ini sudah hilang inputnya, untainya tersisa B, A, B ke key 1. Lalu dari B, sisa dari ini dia akan kemana lagi? Kita lihat, ternyata di stepnya itu ada di ke key 2 karena B yang ini inputnya karena ini cuma deterministik, dia cuma ada satu input ke transisinya cuma terjadi satu state per state aja, nggak ada percabangan kan, kayak nanti akan kita lihat lah. Ini dia ke B, ke diri dia sendiri. Lanjut kita step lagi, ternyata masih di key 2 ke diri dia sendiri. Nah, nanti ke A akan ke key 1. Bisa kita lihat. Nanti kita lihat di akhir final state, di akhir untainya dia ke B, balik lagi ke key 2 dan menghasilkan untai yang diterima atau berwarna hijau. Gimana kalau untainya nggak diterima? Kita coba untuk melakukan input dengan untai yang tidak diterima. Misalnya kalau saya lihat untai yang nggak diterima tuh bisa
ini untainya nggak akan diterima. Kita step, dia masih di key 0 ya kan, masih di key 0, nanti dia ke B ke key 1, dia muter aja di key A, nah berakhir. Karena suatu untainya itu berakhir di key 1, nggak di final state-nya di key 2, maka untai itu nggak diterima. Seperti itu. Makanya kita bisa katakan suatu ini dapat diterima atau tidak jika transisi atau akhir dari untainya itu berada di final state itu. Jadi dapat kita kesimpulkan. Lanjut kita bahas ke non-deterministic finite automata. Kita tadi terlalu lambat. Untuk non-deterministic finite automata itu merupakan bagian dari FSA juga. Perbedaannya kalau kita bandingkan di mana NFA itu memiliki cabang dari transisi. Kalau yang tadi kan dia bagiannya cuma satu doang kan di sini. Tapi dia memiliki banyak nanti. Memiliki banyak percabangan yang akan kalian lihat sendiri lah. Lanjut kita memulai percobaannya, ya kan? Di sini kita buat new saja. Ini kita close, kita tutup. Seperti yang ini udah kita tahu, kita langsung saja kita buat Key 1 untuk mempercepat. Kita buat state awal di Key 0, oke. Finalnya di Key 1. Ini lebih sederhana sih. Key 0 dia punya input 0, Key 0 dan Key 1 kan dia punya input. Nah ini kan saya katakan punya percabangan. Kalau misalnya dia punya input awalnya 0, dia bisa ke Key 0 doang, atau bisa di ke Key 1. Makanya dia disebutnya non-deterministic ya. Terus Key 1 ke Key 1, terus ada Key 1 dia bisa balik ke enggak ke dia enggak ke 0. Terus dia bisa Key 1 ke 1. Oh enggak salah tuh, ini 1. Nah kalau misalnya kalian ada kesalahan, kalian bisa melakukan penghapusan menggunakan lambang di letter icon ini yang kayak gambar tengkorak. Kalian hapus, bisa kalian mau hapus ini bisa, kalian mau hapus ini bisa. Jadi kalian bisa menggunakan di letter icon ini. Ini tadi apa? 1 atau 0? Nah ini untuk dari secara sederhana aja sini. NFA apa sih yang membedakan kan terkait DFA dan NFA? Ini bisa kita lihat udah terbentuk dari transisinya ya kan, inputannya sesuaikan. Kalian coba aja nanti kita lihat. Ada contoh ini untainya. Oke kita ada contohnya. Kita cek apakah untai ini diterima atau ditolak. Di sini nggak ada jawabannya. Apakah untai ini diterima atau ditolak? Kita akan dicoba di input. Sebenarnya kalau tadi kita bisa menggunakan step by step, kita juga bisa menggunakan multiple run. Kalau untuk multiple run sini kalian punya banyak input yang bisa kalian masukkan, kayak 1 0 0 0 0 4 kali 1 0 0 1 1. Kalian bisa masukkan input lainnya, misalnya 0 0 0 0 1, atau kalian mau masukkan 0 1 1, atau kalian masukkan 1 1 1 aja. Kalian mau masukkan 0 0 0 aja. Kalian coba run inputnya, ternyata semuanya diterima seperti itu. Tapi ini nggak kelihatan secara step by stepnya. Kalau secara step by stepnya kalian bisa dilihat. Misal dia ngasih inputnya 0 0 0 0 1 1 pasti diterima. Kayak nggak diterima ya kan. Nah ini ada percabangan sendiri. Kalau kita mulai dari 0, input dia bisa ke key 0 aja, atau dia dari ke key 1. Makanya yang dibedakan dari DFA dan NFA, kalau NFA tuh dari masukan tuh dia bisa ngasilin percabangan gitu. Jelas kan? Nah dia ngasih cabang lagi, ada 3 macam. Kita kasih step lagi, ada lagi 4 lagi, oh nggak ada.
dia udah ngecek ke satu, semuanya berada di pada posisi Q1, makanya sulit untuk dia ke reject. Nah, berarti semuanya berada kondisi dia untainya diterima. Seperti itu. Kalau misalnya cuma ada satu, ya tandanya memang berarti ada yang diterima, ya berarti untai itu diterima. Di sini ada penggunaan. Kalau mudah sekali, NFA sendiri dia bisa nge-convert ke dalam DFA secara langsung. Nah, kita komplitkan terus sudah. Jadi dia udah terbuat. Jadi dari bentuk NFA ke bentuk secara DFA, NFA to DFA. Bentukannya kayak gini ternyata. Kalau misalnya ini udah dan bisa kita save segala macam, bisa kita pisah sendiri ya kan. Ini untuk secara convertnya. Kalau kalian mau convert ke regular expression juga bisa ya kan, kita export, ini ternyata regular expressionnya bisa kita lihat. Terus kalian mau convert secara, kalau kalian combine ya kan, ternyata ada bisa di combine. Kalian mau coba combine bisa, kita ubah ke grammar ya kan, kita isi show all, ini ternyata grammarnya. Itu aja sih mungkin penambahan dari saya. Ya mungkin itu aja pembahasan dari saya terkait NFA, DFA, dan juga apa itu FSA secara pengantar saja, dan penggunaan dari penggunaan JFlab. Kalau ada hal-hal yang terkait mau ditanyakan, ada hal-hal yang masih kekurangan, mungkin masih bisa dimaklumi. Sekian mungkin dari pembahasan kita, atau mungkin mau ada perubahan apa? Ya, sekian dari pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.